Selamat malam. Selamat malam untuk teman-teman yang sudah hadir. Ya, sekali lagi selamat malam untuk yang sudah hadir di sini. Selamat malam. Malam ini saya akan bincang-bincang dengan Titah Asmaning Winedar. Oke, nggak tahu nanti apa yang mau kita bicarakan. Kita mau ngobrol santai saja, mau ngulik apa yang dilakukan Titah ya. Ya, kita tunggu kehadiran Titah ya sebentar lagi. Oke, Halo Pak Toto. halo, apa kabar Tita? Eh, Baik. Pak Toto bisa Pripun. didengar ya aku ya? Ya, Bisa. Saya bisa didengar toh, Pak? oke, bisa, oke. Kita mau ngobrol santai aja lah ya malam ini ya. Mungkin Iya. ada Pak Toto, waktu Pak dikasih Toto waktu. ini Eh, hmm? Pak Toto tuh ngasih Apa? ngasih judul live-nya ngeri banget ya, menulis kehidupan. Ya kan, lah ya nulis ya sing barang urip, no masa nulis sing Iya, ora iya. urip ngono lah. Aku jadi deg-degan Hmm. sendiri tuh loh. Santai aja. Oke, disalamin dulu nih teman-teman yang udah hadir nih. Kita. Ya, halo teman-teman yang sudah ikut menyaksikan. Semoga sudah makan dan sedang dalam keadaan baik-baik saja semuanya. Dan semoga sinyalnya bagus ya kan. Yoi, semoga Pak. Pak Toto Uh-uh. Pripun kabar Oke, ya nggak ada kabar apa-apa kan di rumah terus nih udah 3 bulan ini lebih. Aku udah lebih Oh, dari tiga tiga bulan. bulan. Iya, nggak keluar mana-mana udah. Sama sekali, Jadi Pak. sama sekali. Jadi Hmm. katanya Jogja rame itu ya cuma denger aja nggak pernah lihat sendiri. Hmm, hmm. Udah mulai rame kok, Pak. Jadi kan Kemarin mesti saya sempat keluar rame. katanya. Jadi kan harus menahan ini dong, wah gimana nih aku di rumah di lockdown yang lain main-main gitu kan. Ya Yo, udahlah, udah terima aja. Oke, gini Tita, coba kamu apa namanya? Aku pengen tahu kamu kegiatannya apa aja sih selama ini sebelum selama pandemi. sebelum pandemi lah, enggak sebelum pandemi. Oh, Kamu lagi saya ngapain? tuh awal awal tahun lalu tuh saya sebenarnya nulis Pak bertahun-tahun ini. Dua tahun Untuk tiga tahun hampir 3 tahun terakhir tuh nulis jadi kontributor untuk Vice Indonesia. oke, Jadi kayak ya, sebulan tuh paling ada 2 atau 3 artikel kayak gitu. Sambil masih ngerjain yang lain-lain. Namanya pekerja lepas ya Pak. Jadi ya, ya. harus kesana sini gitu. Terus tahun Buruh, lalu buruh, tuh, buruh lepas ya. iya Pak. Tahun lalu tuh sempat Terus, keliling, tahun lalu tuh sempat bolak-balik Jogja Tomohon. Ada sekitar mm-mm, kerjaan di sana. Nah, setelah mm-mm. capek setahun bolak-balik, tahun ini tuh emang rencananya, udah dalam hati tuh rencananya udah kayak, oh aku mau di Jogja aja gitu. Nah, awal Oke, tahun kemarin tuh udah mulai liputan kayak biasa sih, maksudnya sebulan paling ya liputan 3 atau 4, tapi kemudian pandemi jadi aku bulan Maret terakhir liputan Pak. jadi Maret pandemi tuh. malah nggak liputan. Nah, karena saya tuh juga bekerja lepas kan kontributor di Vice, Mm, jadi mm-mm. pandemi kayaknya Vice cukup terdampak. Terus mereka Oh, kayak apa? uh-uh. Ya, saya juga terdampak ini ya. Jadi makan Mm. tabungan dulu berbulan-bulan. Aku Jadi udah ngerjain yang terdampak lain. sebelum pandemi. Ya, Oh iya, iya, didampakkan Salam tuh sendiri. mulai apa? Sekolah dari rumah tuh bulan apa, Pak? Ya, kita jauh lebih awal sebelum ada aturan itu udah siap. Sejak dari Wuhan mulai itu udah kita udah siap-siap. Oh, gitu. Ya, Hmm, 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 kita hmm. kan apa harus melangkah
jauh lebih depan dulu, orang baru ngapa kita udah mikir lama kan. Visioner betul-betul persiapannya. Oke, apa sekarang aku pengen tahu dari sepanjang kamu tuh menulis untuk liputan untuk Vice ya, itu apa yang kamu paling berasa untuk kamu tuh yang meliput apa itu? Jadi saya tuh sebenarnya merasa sangat beruntung karena kerja lepas terus dapat medianya tuh yang memfasilitasi isu-isu yang aku suka gitu loh Pak. Nah, kok kebetulan aku tuh suka membahasnya isu-isu soal nggak jauh-jauh gitu loh, misalnya lokalitas, terus kayak mitos, fenomena tradisi, pendidikan. Aku juga suka budaya anak muda gitu. Jadi ya bab-bab itu sih yang aku tulis selama ini. Kayak ada benang merahnya gitu semuanya. Jadi yang paling... selain liputan apa? Bikin apa lagi? Cuma liputan atau bentuknya bisa macam-macam? Device liputan. Liputan sih basically Pak. Kalau device itu dapatnya feature, jadi tulisan-tulisannya agak panjang. Nah, tapi itu ngefek, jadi aku tuh agak kesusahan kalau nulis artikel yang pendek gitu karena kayak susah, udah agak panjang kayak yang pas liputan salam itu Pak, pas aku ke salam itu banyak yang akhirnya kayak dipotong sama editorku karena aku tuh mau nyeritain semuanya gitu tapi kan nggak bisa. Terus apalagi yang jadi aku pengen yang paling membekas gitu loh, yang kamu dari berbagai liputan itu, yang kamu merasa wah ini apa namanya tantangan dan juga berpengaruh untuk kamu juga. Kalau dari ada beberapa jenis tema. Kalau yang buat isu yang aku tertarik soal mitos realisme magis gitu, ini Pak, liputan ebek di Banyumas. Oke. Nah, itu cucu saya itu penggemar ebek Banyumas. Itu nggak mau kalau Jadilan Jogja gitu, nggak mau dia karena dia kenal itu ketika balik ke Banyumas itu. Oh, ikut kesurupan juga Pak cucunya Pak? Oh iya, biasanya dia begini hari udah ebekan ini. Wih loh. Nah itu aku liputan ebek pas di Banyumas itu salah satu liputan yang tema-tema kayak gitu yang paling apa ya, membekas gitu. Soalnya benar-benar pas di sana tuh aku berdiri di antara kerumunan di satu lapangan, orang tuh pada kesurupan gitu. Kayak mas-mas di sebelahku yang sebelumnya kami ngobrol gitu, kayak mas dari mana gitu, terus kayak datang sama siapa dan lain-lain. Terus pas gamelannya mulai dia tiba-tiba ambruk, terus kata temennya aku dibilangin kayak mbak jangan diajak ngomong, dia sedang jadi macan. Terus katanya kalau pakai baju merah gitu pas jantur kamu bisa dikejar itu. Kayak gitu-gitu. Nah itu tuh membuatku merasa bahwa dunia ini tuh ini banget ya, apa banyak hal absurd gitu, kayak banyak hal yang mungkin nggak semua orang tahu dan nggak semua orang paham, dan tapi itu ada gitu. Jadi aku merasa tugasku di situ sebagai jurnalis adalah untuk membuat orang lain tuh paham bahwa di luar sana tuh banyak hal-hal yang mungkin terdengar tidak masuk akal tapi ada loh dan terjadi loh. Nah kalau menurut almarhum Profesor Seno itu ebek itu sangat ilmiah karena itu sudah terbukti, udah berabad-abad dilakukan oleh banyak orang dan yang nggak ada masalah. Jadi itu ya bukan apa namanya klinik atau apa gitu, sangat ilmiah gitu loh. Gimana Pak itu ilmiahnya Pak? Ya sudah banyak orang yang melakukan gitu loh dan udah terbukti nggak ada masalah gitu loh. Itu menurut Profesor Seno itu loh, almarhum udah meninggal tuh. Itu. Terus apa lagi? Pas liputan di ebek itu yang juga menarik adalah ternyata aku tahu kalau di sana itu ternyata kan kalau mau kesurupan, mau wuru itu kan masing-masing harus punya indang Pak namanya. Kayak apa yo? Aku mengumpamakannya seperti Pokemon gitu, kayak peliharaan tapi itu roh halus katanya. Nah, terus apa namanya?
Beneran kayak gitu, Pak. Nah, itu roh-rohnya itu tuh jadi bahan keren-kerenan gitu loh, Pak, di tongkrongan. Jadi kayak Hmm. misalnya Pak Toto punya indangnya macan, terus punya aku tuh kayak Hmm. cuman kucing gitu atau apa terus nah aku tuh Iya. jadi kalah keren sama Pak Toto gitu. Terus kayak Ah, oh begitu ya. ya Anak-anak SMP pada nyari indang. itu itu bisa yang bukan pemain aja bisa kesurupan juga. Nah, itu asiknya, Pak. Ketika ya itulah trans lah itu kira-kira orang Trans. Jawa itu bisa melupakan banyak hal itu dengan main ebek itu udah beres itulah. Dan trans Eskapisme dalam ya, Pak. dunia ya trans dalam dunia modern kan juga banyak kan. Mm-mm. Tapi Mm-mm. kan kalau ebek kan tradisional dan warisan nenek moyang, Pak. Lah Lebih iya, sehat cuma mungkin. kalau yang tradisi dianggap nggak baik kan gitu, masalahnya kan di situ. Mm-mm. Mm-mm. Nah, terus di Gitu. pandemi ini nggak, jadi ngapain ini selama pandemi ini? Pandemi tuh pandemi awal-awal dulu Pak yang pas mulai heboh-hebohnya itu aku sempat agak panik di awal seperti mungkin Hmm. orang-orang lain juga. Yo, tapi aku sadar sesuatu Pak. Kan dari dulu tuh apa? Aku tuh mengaku kalau ditanya orang aku tuh mengaku kayak aku tuh nggak bisa anaknya nggak bisa diem loh. Nah, Hmm. ternyata Ya udah selama kelihatan lah, pandemi ya. Tunggu Hmm. dulu, Pak. Selama pandemi kemarin, aku jadi tahu, aku Hmm. tuh ternyata bisa diem, Pak. Bisa Ah, nggak ya. ngapa-ngapain. Dan itu Ah. cukup menyenangkan dan kupikir penting karena jadi ada Jadi jeda malah untuk nggak nggak berpikir. nggak melakukan liputan apa-apa ini selama corona ini. Selama pandemi liputan enggak, cuman aku nulis, ada kerjaan nulis, tapi Ah. kayak branding produk gitu loh Pak. Nulis tapi Hmm. ya intinya bukan mengarang, menulis cerita tapi untuk tujuan lain, bukan jurnalisme. Sama Ah, latihan nulis fiksi, karena selama ini kan nulisnya terus jurnalis. kenapa nggak nulis ini orang pusing pada sekolah di rumah itu kan menarik itu. Mm-mm. Jadi Aku, sekarang urusannya hah? internet gitu, padahal itu masalahnya bukan internet gitu loh. Mm-mm. Apa Pak Masalahnya ya masalah apa? memang ya kalau menurut saya memang cara belajarnya nggak mandiri, memang dibikin Hmm. tergantung dengan kan semua hal ini di kita itu mungkin juga di manapun kan selalu harus berangkat dari expert, nanti orang awam mengikuti. Nah begitu ada corona datang kalang kabut, nah expert itu kan bisa Kalang guru, kabut. bisa dosen, bisa yang Hmm. dianggap ahli lah. Nah Hmm. sekolah dipindahin lah ke rumah kan gitu toh. Nah sekarang Hmm. akhirnya gurunya sibuk bikin tugas, bikin PR, bikin apa, dan anaknya udah stres. Nah itu, Hmm. nah sekarang yang fenomenanya yang dibicarakan ya masalah internet, masalah jaringan yang mungkin nggak bisa nyampe ke semua tempat dan Daerahnya. sebagainya. Hmm. Padahal sebenarnya menurut saya bukan itu. Ya memang Hmm. desain belajarnya yang nggak mandiri gitu. Ya, Ya ya, kayak ya. di Salam ya nggak ada Betul, betul, betul. masalah, wong setiap anak punya rencana kok, udah punya desain sendiri-sendiri gitu. Bahwa kangen dengan temennya, belum bisa ketemu, ya itu. Tapi Hmm. masalah belajarnya ya tetap jalan, nggak ada masalah. Bahwa I ada see. Oh iya. ada media informasi yang bisa digunakan, nah itu anu aja, itu Oh iya. Iya, iya, pendukungnya Pak ya. gitu loh. Nah Hmm. sekarang Hmm. pertanyaannya kalau tidak ada alat-alat informasi terus masa nggak belajar nih. Betul, Oke, betul. ini ada Tapi berhenti berarti ini. Oke, berarti di Salam apa oke namanya? lanjut Tetap apa? anak Salam tetap Oh ini tempatmu nih kayaknya nih kurikulum. anunya nih. Hah, masa iya, Pak? Halo? Oke, Sudah sudah aman? oke. Nah, oke Oke. aman dah. Tadi apa ngomong apa itu terputus kamu terakhir? Berarti kegiatan di kurikulum di Salam sebenarnya berjalan biasa aja, cuma kayak ganti tempat gitu, Pak. Terus sama Yo kan fasil prosesnya. selama selama apa? Setiap semester kan setiap orang kan bikin rencana belajar, Mm-mm. dan di Salam itu kan ketemu
di Sanggar itu kan ya hanya konfirmasi, ketemu teman, tapi kan mereka kan lebih banyak belajar di rumah selama ini. Wong yang diriset kan di rumah, yang diriset kan di rumah dan lingkungannya kan. Jadi ya nggak ada masalah, betul. jalan. Jalan terus. Gitu. Malahan nih. Iya sih, malah yang anak-anak sekolah formal ya bingung. Iya, makanya itu kan sekarang kan malah anunya kan masalah internet loh, gimana sih wong belajar kok. Nah sekarang kalau nggak ada internet gimana dong? Masa nggak belajar? Atau pertanyaannya belajar itu apa? Betul. Aku dulu jangan-jangan yang disebut belajar itu baca buku mata pelajaran. Mana? Gitu. Iya kan kalau jadi kalau jadi saya kan di rumah juga nggak pernah nanya cucuku, kamu udah belajar belum? Nggak ada. Kosakata belajar itu nggak ada. Yang ada ya kamu melakukan apa saja hari ini. Udah bikin apa, terus gimana hasilnya, kan gitulah. Kok belajar itu apa maksudnya? Dulu nah, orang tua saya tuh nggak pernah juga Pak nanyain kayak gitu, untungnya ya. Ya, mungkin ya adalah orang tua yang seperti itu ya. Aku dulu tuh Pak bahkan boleh bolos sekolah loh kalau enggak mau kalau lagi males gitu, kayak ya udahlah ditulisin surat palsu sama bapakku gitu terus dibilang sakit padahal aku lagi main Nintendo di rumah. Jadi yang jelas bapakmu tuh orang Jawa ya kan? Iya. Nggak mungkin bukan orang Jawa. Kenapa orang Jawa? Ya dari namamu itu. Iya kan? Kamu ngerti nggak tuh maksud artinya namamu tuh? Ngerti sih, dicerita nih. Pernah nanya dulu. Kalau menurut Pak Toto apa artinya? Pak? Malah nanya. Enggak, aku pengen tanya kamu dulu nih. Oke. Ya kata aku nanya ibuku ya ini dulu. Titah tuh kan kayak perintah. Terus asmaning itu asmo itu kan nama. Ning tuh katanya anak perempuan. Terus kata Bapak Winedar itu tuh diambil dari kata udar. Jadi bebas gitu, kayak lepas gitu. Udar kan dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia kan lepas. Jadi semacam titipan atau perintah dari Tuhan menitipkan anak perempuan yang untuk dibebaskan gitu, untuk dilepaskan gitu. Aku ngertinya begitu Pak. Titah itu ya bisa hamba loh, jangan lupa loh. Iya. Oke. Jadi balik lagi nih. Jadi selain yang liputan untuk Face itu kamu ngerjain apa? Kemarin sempat ini nih ada yang tanya nih. Sebentar nih, siapa nih? Coba kamu yang matanya awas itu. Namaku gak ditanya sekalian tuh, siapa itu temenmu paling itu kakakku. Oh, iya sama-sama Jawa itu berarti. Iya. Oke, lanjutin tadi yang ngapung lagi ngerjain apa ini? Selain yaitu ngerjain story branding, terus latihan nulis fiksi, karena aku tuh dari dulu nggak pede kalau nulis cerpen. Terus tapi ini pandemi aku udah bikin beberapa cerpen. Terus bikin kelas, kemarin sempat diajakin temen dari Dieng bikin kelas workshop menulis online. Jadi ya sama anak di Dieng. Ada teman-teman di Dieng Wonosobo sana, namanya Tenang di Rumah Festival. Terus saya ngisi salah satu kelasnya untuk kelas menulis gitu. Sama apa lagi ya? Tadi karena ada jeda untuk berpikir, karena aku ada waktu untuk tidak ngapa-ngapain aja, aku jadi sempat nyiapin naskah untuk ini Pak, mau bikin buku kumpulan tulisan artikelku di Vice. Jadi mau artikel yang ada benang merahnya gitu, ada tema-tema khususnya mau tak kumpulin jadi satu gitu. Pengennya terbitnya habis ini. Kok ini sekarang pertanyaannya jadi kayak sesi horor sih. Bagaimana menangani orang yang sedang kesurupan? Nah, emangnya Tita dukun embek apa? Aku tuh nulis deh, Mas, udah dukun deh, Mas. Oke, atau mungkin sebenarnya ada
kemarin-kemarin itu sebenarnya ada rencana liputan tapi terhambat karena Iya. pandemi. Itu di mana Mm-mm. mestinya? Kemarin tuh aku Mestinya terakhir di bikin mana? apa ya? Apa ya terakhir kemarin tuh ya? Sampai lupa aku kayaknya. Mau liputan, oh aku yang inget malah liputan-liputan terakhirku, Pak. Liputan Mm-mm. sebelum pandemi itu aku terakhir liputan ke tempatnya Mbak Diah di Pagesangan, sekolah Pagesangan. Ah, ya. Terus liputan soal kelitih di Jogja. Itu agak lama karena harus ngumpulin narasumber-narasumber gitu. Kenapa ya kelitih itu eh, mestinya kalau dipegang gitu ya, hukumannya Mm-mm. itu disuruh baca novel yang tebel, terus disuruh mereview gitu kan. Kalau orang kelitih mesti nggak suka baca kan, Oh, daripada di oh. penjara, Heeh. disuruh baca buku gitu, novel atau Review. apa gitu loh. Oh, Mm-mm. oh. Pak, orang kemarin tuh aku interview ke polisi kan, Pak. Kemarin soal kelitih itu. Ya kata Mm. mereka juga banyak yang apa kayak regulasi yang mengatur hukuman ke anak-anak kelitih itu juga nggak jelas gitu loh. Karena mau dibilang kriminal tapi mereka I- masih i- anak-anak jadi terbentur UU anak-anak gitu. ini Gak tahu. ini yang sinyalnya jelek tempat gua apa tempatmu ya atau sama-sama ini putus-putus ya. Enggak, Hmm, sekarang udah lancar udah. oke. Oke. Tadi. Yang ngomongnya Terus alon-alon. apa? Terus gimana Ya itu, polisinya? maksudnya kemarin pas interview sama polisi yang nanganin kelitih, dia bilang kalau Hmm. undang-undang yang mengatur hukuman terhadap kelitih itu kan pakai Hmm. pidana. Itu tuh sering kebentur sama UU anak-anak karena kan mereka masih Hmm. anak-anak kebanyakan di bawah umur. Nah, Jadi pertanyaan saya, jadi emangnya kalau riweh gitu. mau dihukum di penjara gitu selesai, malah Enggak menu-menuin sih. penjara, Malah di dalam ya penjara malah mereka kayak bikin ah, klub ah, kelitih, Pak. malah sekolah itu di situ malah Heeh. meningkatkan itu, meningkatkan Mm-mm. tingkat itu. Yaitu suruh baca novel tadi itu yang tebel Betul, itu. betul, betul, betul. Nah, Harusnya gitu. ditungguin sama polisinya itu ya kan, suruh di lapangan tuh suruh baca novel siang-siang Suruh itu. baca. Oh, oh. Kan mesti Suruh nggak suka nulis baca tuh esai gitu. kalau mestinya yang harus diteliti hukumannya itu adalah hal-hal yang tidak dia sukai. Saya yakin nggak suka Hmm. baca itu kelitih tuh. Kalau orang Betul, betul. seneng baca ya nggak mungkin jadi kelitih gitu loh. Gak sempat. Atau ya, nah, wah ini suruh baca naga sasar sabuk inten, nah malah nggak Walah, jadi itu. Kira-kira mending begitu. gitu ya. Atau nonton teater yang serius gitu ya, wah itu kan bisa Mm-mm. bisa stres tuh di dalam gedung Atau itu kalau lebih enggak stres dikasih, sih. oh, oh. Suruh bikin Iya, apa, nulis apa gitu, terus nanti kumpulan tulisan cerpen anggota klite gitu. iya, Kali mestinya ceritanya seru-seru malahan. mestinya polisi bikin polling apa hukuman untuk Hmm. apa namanya para kelitih yang kreatif kan, mestinya gitu ya di Jogja Mas, gitu. Nah, bikin polling itu gitu, jangan main penjara malah nanti keluar dari penjara jadi itu klite, umpamanya kayak Pak, gitu. tapi klite yang kreatif tuh juga itu bisa diartiin nanti malah semakin kreatif ngelitihnya loh, Pak. Bu, yang kreatif anunya hukumannya gitu loh, Hukumannya yang ya, harus ya. kan berangkatnya apa yang tidak dia sukai, nah itu yang untuk jadi hukuman Hmm. itu loh. Makanya makanya kalau di agama kan orang disuruh puasa, emang orang senang puasa, orang nggak suka Makanya disuruh puasa malah puasa. disuruh puasa. Kalau saya disuruh apa yang saya sukai ya bukan hukuman lah, ya seneng lah itu. Betul, Oke, betul. kemarin di tempatnya Widiretno berapa lama kamu ke sana? Cuma sehari sih ke sananya, Pak. Jadi, Hmm, oh, aku baca bukunya dulu, baca bukunya Mbak Diah, hmm, terus habis itu sempat ngobrol via chat, terus akhirnya ke sana. hmm. Seharian kayaknya dari pagi sampai sore gitu. Ya, Ikut lihat-lihat kelasnya mereka, terus keliling-keliling ke Wintaos, ngobrol sama bapak-bapak di sana, nonggo gitu, nongkrong terus ya, nonggo sama bapak-bapak ibu-ibu di Wintaos. Sehari sih ya. sebenarnya cuma. Ini aku mungkin akan live juga sama
sama Widuretno, nggak tahu nih tanggalnya lagi diatur. Belum toh, Pak? Kayaknya bukannya udah, Pak? Udah, tapi Belum ini toh? urusan distribusi benih. Oh, Udah iya, kayak iya, iya, apa iya, iya. gitu. Mm, 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 Aku mm, aku mm. aku pengen tahu perkembangannya. Nah, ini apa ini? Tak coba itu pertanyaannya apa tuh? Kamu yang matanya Bagaimana masih Bagaimana dengan beberapa demo mahasiswa yang berharap penurunan biaya semester karena beranggapan kuliah tidak efektif dan banyak menghabiskan kuota? hmm, Kayaknya Pak Toto ini yang jawab ini. eh, maksudnya apa? Kalau saya sih Ki- eh, saya urusannya tidak hanya kuota, ya Mm-mm. sistem perkuliahan, sistem sekolah ini yang harus diubah. Udah Mm-mm. nggak bisa kayak kemarin-kemarin lagi, udah bangkrut, udah tutup buku. Dia harus mikir cara baru ya, Pak. Nah, Nah kemarin iya, tuh Pak Toto, jadi pas urusannya liputan, belajar ke urusannya kuota itu gimana? Udah nggak. Jadi kalau pandeminya 10 tahun gimana kita? ya udah, terus kayak ya udah. Nah, Ya kan? kemarin tuh Pak, aku tuh liputan di sekolah Pagesangan, terus kan ngomongin ini, jadi ngomongin kayak pangan lokal, terus ya itu salah Ya, satu ya. kurikulum pendidikan dan lain-lain. Nah, kok abis itu terbit pandemi kan, jadi itu kayak apa, merasa bahwa sekolah Pagesangan itu relate gitu loh, kayak ya udah, aku mah yakin kalau anak-anak Pagesangan pandemi gini juga nggak akan takut kelaparan gitu atau nggak takut bosen karena kan Ya, cara belajarnya ya. udah dari sekitar mereka sendiri. Salam juga. Iya, memang memang ya yang jelas kan selama ini orang belajar itu mempelajari sesuatu yang tidak kontekstual dalam hidupnya sehari-hari itu. Mm-mm. Malah yang dipelajari Mm-mm. yang nggak tahu antah berantah yang Mm-mm. belum tentu bisa dipakai gitu loh. Sementara yang mestinya dipakai sehari-hari malah nggak dipelajari yang ada dalam dirinya. Hmm. Kira-kira itu. Kalau Salam, kira-kira misalnya ini pandemi sudah berakhir, akan ada perubahan apa Pak? Atau tetap aja? Belum, kita udah mikir bukan mikir berakhirnya gitu, memang harus berubah. Oh. Ya semakin meningkatkan bahwa belajar atau pendidikan itu yang utama ya di rumahnya masing-masing, orang tua masing-masing gitu loh. Mm-mm. Ya ya Mm-mm. fasilitatornya ya orang tua itu ya, kebetulan kayak di Salam ini kan sebagian fasilitatornya juga orang tua kan, orang tua siswa itu. Jadi yang sebenarnya nggak terlalu apa namanya, lebih ke perubahan mekanisme aja. Kalau I prinsipnya see. kan memang sudah seperti itu gitu loh, nggak ada Mm-mm. masalah gitu. Yang masalah kan sekolah mainstream itu, formal itu. Aku dulu abis liputan Salam, ada pulang tuh menyesal gitu Pak. Kenapa aku nggak Mhm. sekolah di Salam dari dulu ya? Berasa Iya, sekolah aku dulu kayak gitu banget. Terus aku tahu Salam, terus ya ampun, kenapa aku tidak tahu Salam sejak aku kecil gitu. ya banyak orang kayak gitu. Ya memang Mm-mm. kan kita kan dulu kan awal itu kan yang kita diskusikan kan yang yang dulu kita kan banyak orang nggak happy sekolah, nggak suka. Mm-mm. Makanya kalau ada guru mau rapat apa diliburkan itu kan seneng kan, itu kan indikasi bahwa sebenarnya nggak seneng sekolah. Masa begitu kita Mm-mm. bikin sekolah terus mereproduksi apa yang nggak kita sukai gitu loh. Mm-mm. Rata-rata kan begitu. Nah saya nggak mau dong. Saya nggak mau Mm-mm. membuat sekolah yang melakukan sesuatu yang dulu kita nggak suka gitu loh. Nah itu yang coba kita rumuskan. Mm-mm. Kan lupa kalau kita bikin sekolah ya nggak ingat lagi apa yang dulu kita nggak suka itu. Oke, itu ada apa lagi Aku tuh? aku dulu ini Ada tulisan sebentar, itu tulisan panjang banget tuh. panjang banget. Mulai ini hukuman itu kan salah satu pendekatan kuratif untuk mengurangi kelitih. Lah sekarang preventifnya kira-kira apa aja? Ya preventifnya kan gini ya, itu kan sebenarnya kan tidak serta merta dari si anak itu kan, ini kan
yang menentukan kan juga lingkungannya juga gitu loh. Maka pendidikan itu yang utama justru ada di lingkungan pendidikannya kayak apa. Lingkungan itu kan ya sekolah, ya masyarakat ya dan sebagainya gitu loh. Ya nggak bisa di semua dibebankan menjadi tanggung jawab sekolah, ya susah gitu loh. Iya. Kemarin itu Pak, dari narasumber kelitih saya yang tak interview, itu jadi para polisi ini tuh berasumsi kalau semua pelaku kelitih itu adalah anak-anak keluarga kurang mampu gitu kata mereka. Terus ternyata enggak juga kan. Maksudnya yang kutemu itu enggak, ada juga anak-anak orang kaya gitu. Jadi sebenarnya tidak bisa menyalahkan ekonomi doang gitu. Memang faktor orang tua, lingkungan penting. Faktornya ya banyak, nggak ada satu faktor itu yang membuat kayak gitu. Betul. Iya. Nah itu apalagi tuh dari yang panjang tuh, tulisan panjang. Kornen CYC, saya juga Mbak pulang dari salam gemes nyesel nggak kenal salam dari dulu, hahaha. Yang panjang Desta Raffi, kira-kira bagaimana dengan kampus yang sudah terlanjur dengan skema studi berasal dari ekspor, jadi mahasiswa seperti diloloh dan efeknya jadi ketergantungan dan kebingungan ketika masa pandemi seperti ini. Kalau ya gini loh, gimana? Sebetulnya expert itu kan juga akhirnya menjadi otoritas ya, kekuasa sebetulnya. Padahal kan Ki Hajar udah bilang semua orang itu guru, semua orang itu murid, semua tempat itu sekolah kan mestinya kan semua orang juga bisa jadi expert. Nah sekarang kalau apa namanya, kalau yang orang bikin itu apa patung-patung di Kuntilan itu, yang expertnya siapa? Expertnya siapa? Expertnya kan ya mereka juga kan? Ya iya. Nah sementara dalam dunia pendidikan yang kayak gituan nggak dianggap gitu loh. Yang harus menyelesaikan apa dulu gitu loh. Nah itu soal perebutan knowledge ini sebetulnya, bahwa dibutuhkan ahli apa ya iya gitu loh, tapi dalam masyarakat kan juga banyak orang gitu yang nah sekarang kalau ada pendidikan apa ya istilahnya yang inspiratif itu mesti yang jadi contoh kan orang-orang terkenal kan, siapa pemain yang juara bulu tangkis ya. Nah, terus emang semua orang mau disuruh kayak gitu ya enggak, tapi nggak pernah menghitung ada orang membuat tempe sudah 50 tahun dan itu juga menghidupi banyak orang, tempenya juga itu nggak pernah dijadikan inspirasi. Jadi ini dunia expert juga jangan jadi dunia selebrita juga gitu loh. Itu soalnya di situ. Berarti ini ya Pak. Itu loh. Aku kan pernah baca frase gitu, knowledge is power gitu. Jadi sebenarnya kalau strukturnya sistemnya tidak mendukung juga tidak bisa semua knowledge adalah power ya, karena sudah diatur yang punya power yang mana. Nah kalau tulisannya bagus nggak terkenal ya nggak diapa-apain gitu loh. Nulis bagus tapi nggak ada yang baca. Yang dibaca malah yang viral-viral atau Nah, sementara kalau yang kepengen viral ya harus bikin yang apa namanya yang enggak yang bikin orang gampang marah apa akhirnya kan kayak gitu kan. Yang enggak dalam gitu loh. Itu jadi ini Pak, jadi salah satu diskusiku dan teman-teman jurnalis juga gitu. Kadang-kadang nulis isu yang penting itu tricky. Jadi kalau misalnya isunya penting tapi cara nulis kita tuh nggak menyenangkan gitu kan juga sayang. Maksudnya kayak nulis sudah isinya oke tapi cara nulisnya ngebosenin gitu kan juga nggak bisa. Kalah sama yang misalnya cuma ngebahas air Indomie itu air galon apa air keran atau misalnya kayak hal-hal viral gitu loh, tapi kayak nggak memberikan ya itu sama seperti yang kasus sekarang ini selama pandemi sekolah dipindah ke rumah itu kan nggak
lingkungannya nggak seperti itu gitu loh. Jadi orang kaget semua gitu. Wong mestinya selama ini banyak orang udah nggak ngerti anaknya ngapain kok. Udah seolah-olah udah diserahkan ke sekolahan, yang penting bayar gitu loh. Ya bingung pasti. Jadi ada Ya banyak kan, orang tua juga. Kalau yang orang tua yang siap sekarang ya malah justru belum tentu berani melepaskan anaknya untuk sekolah gitu loh. iya. Tapi banyak juga yang wah aku udah capek ini udah 3 bulan ngurusi anakku di rumah, yang sebelumnya Seolah-olah enggak sekolah ya. adalah penitipan anak. Iya, makanya. Nah sementara dibikin kayak gitu kan. Kemarin itu Pak, Vice sempat ngangkat artikel kan soal apa namanya, Hmm. harusnya anak-anak sekolah tuh jangan jangan masuk dulu gitu, kayak itu masih masih berbahaya gitu. Terus sama satu apa influencer yang getol kampanye apa kemarin teori konspirasi gitu-gitu malah Hmm. dimaki-maki gitu kayak oh Vice media nama Hmm. hewan media anjing gitu. Terus kayak gimana sih ini? Oke, itu tulisanmu kan akhirnya tak ambil di bukuku juga, iya toh? Ya, Hmm. artinya itu dari kacamata jurnalis gitu loh. Jadi tak ambil ini, oh ini orang yang mencoba melihat Salam kayak apa. Tapi Ya liputan Salam itu problem. salah satu yang ini sih Pak, yang membuatku berpikir panjang gitu Hmm. pas nulis pas abis liputan itu soal yes jadi banyak refleksi soal pendidikan, bahkan pengalaman pendidikan yang selama ini ku punya juga gimana. Terus misalnya jadi mikir kan saya punya ponaan gitu, terus nanti dia gimana ya gitu. Kayak setelah tahu Iya, Salam iya terus satu contoh jadi gini ya, satu contoh umpamanya eh, orang itu sering nggak bisa membedakan akibat dan masalah. hmm. Iya kan, nah, umpamanya kayak hoak. Hoak itu kan dianggap masalah. Padahal menurut Mm-mm. aku hoak itu adalah akibat gitu loh. Mm-mm. Nah, kenapa akibat? Karena selama ini memang sistem pendidikan kita membuat orang anu aja, orang untuk jadi follower, Mm-mm. pengikut. Mm-mm. Iya, saya pas liputan ngobrol banyak sama soal itu. Ya, Pak, baru macet ya? Baru macet lagi ya? enggak, sekarang udah enggak. Oke. Nah, tadi sebentar. Nah, itu Mhm. jadi hoak itu akibat. Ya, mestinya kalau kalau semakin masyarakat itu tidak hanya menjadi pengikut, tidak hanya jadi follower, ya nggak mungkin lah. Mhm. Nah, yang suka hoak kan follower, Mhm. Nggak iya punya kan? ini ya Pak, nggak Tergantung terlatih dia untuk ngikuti bertanya. siapa gitu loh. Mhm. Ngikuti siapa itulah yang diambil kan gitu. Mhm. Terus dibikin sop buntut gitu. Jadi cuma ngerti buntutnya tapi nggak ngerti sapinya, nggak ngerti kambingnya gitu loh. Bahkan mungkin dia nggak Apalagi tahu kalau itu ekor tuh bagian dari buntut tuh lah bagian dari hewan iya. yang lebih besar. Karena yang diambil cuma buntutnya aja gitu loh. Mhm. Nah, Iya. sementara media sosial kan dengan apa namanya kalimat pendek kan semua kan Twitter itu kan cuma berapa ini apa cuma berapa apa istilahnya 160 berapa karakter. kak ya coba 100 Oh. itu kan mesti ya sop buntut gitu loh. Jadi sebenarnya yang Mana ada itu Twitter adalah cepet banget. jadi yang ada adalah setiap hari itu kita itu cuma mengkonsumsi sop buntut, cuma So buntutnya buntut. aja gitu loh. So buntut masaknya pakai Terus micin lagi Pak. lah iya buntut terus jadi kesimpulan. Heeh. Iya Kira-kira iya betul-betul. begitu. Ya Ya nggak terlatih nulis ya. nanya sih emang dari dulu. Nah itu pertanyaannya kan makanya kayak di Salam juga bisa disebut sekolah bertanya. Jadi intinya tiap hari Mm-mm. itu anak itu suruh bertanya untuk mempertanyakan itu kan beda ini. Mm-mm. Nah Mm-mm. selama ini sekolah malah membunuh pertanyaan. Jadi Mm-mm. mestinya Betul kan betul. kayak penulis, kayak jurnalis itu kan eh, dasarnya kan dari pertanyaan. Ya itu Nah aku kalau latihan banget pertanyaan, Pak. nah kalau bikin pertanyaan aja udah susah gimana? Dulu pas kan saya kuliah di komunikasi UGM Pak, media dan Hmm, jurnalisme memang. Salah satu
nasihat dari dosenku yang paling ku inget soal praktek jurnalisme tuh gini, pertanyaan yang tepat akan membawamu ke jawaban yang tepat pula. Jadi kalau Mm-mm. kamu nanya aja nggak bener, ya kamu jangan Mm-mm. harap dapat jawaban yang Iya. kamu pengen gitu. Mm-mm. Terus Sementara, mm, jadi orang menganggap narasumber disuruh jawab pertanyaan yang nggak bermutu gitu kan gimana? mm, mm, Ya nggak dapat apa-apa gitu loh. mm, 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 mm. Ya itu Atau nanti dapatnya pertanyaannya ya mak, dapatnya buntutnya itu sebetulnya. Akarnya nggak buntut pernah lagi. dapat gitu loh. Oh, oh. Nah itu praktek menulisku tuh juga secara berkelanjutan membuatku jadi terus mikir dan terus Hmm. bertanya gitu. Jadi ya kayak hampir semua ide liputanku tuh berawal dari aku bertanya tentang sesuatu gitu. Salam Hmm. itu juga kayak, Hmm. oh Hmm. sekolah apa sih? Maksudnya kayak kurikulum macam apa sih yang ada di Salam gitu. Apa bedanya Ya, sama ya kan, sekolah lain iya kan gitu-gitu. sebetulnya kan orang riset, orang mengamati itu kan Mm-mm. harus pertama berangkat dari kecurigaan. Nah, kecurigaannya Heeh. itu harus dibuktikan. Nah, cara Mm-mm. membuktikannya dengan pertanyaan, mengamati, cuma nggak tanya orang, cuma ngamati emang nggak pakai pertanyaan. Kalau nggak punya pertanyaan ya nggak Mm-mm. bisa ngamatin, Betul, betul. iya kan? Pak Toto, Jadi, di eh, Salam ada siswa yang fokusnya nulis gitu nggak, Pak? ya banyak lah. Di Salam itu mata pelajarannya cuma satu, menulis gitu loh. Menulis. Menulis angka dan Mantap. menulis huruf. Nah, tapi Ya. yang dijadi pertanyaan itu, yang jadi pertanyaan itu menulis apa. Nah, menulis apanya itu ya harus riset kan gitu. Hmm, 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 hmm. Ya kalau Hmm, yang hmm, anak hmm. SMA semua ya harus nulis dia Menulis. apa Ya, ya, saja. ya. Makanya salah satu yang tradisi yang dilakukan mereka tiap hari adalah membuat jurnal kan gitu. Sih, Nah, sih. nanti dari jurnal itu, nah mata pelajarannya dari situ sebetulnya. Jadi nggak ada mata pelajaran apa berhitung apa itu nggak ada. Tapi Hmm, bukan berarti nggak ber apa namanya tidak berarti nggak ketemu berhitung kan gitu. iya. Bukan berarti nggak ketemu. Orang kalau udah baca kan apa-apa tahu, bang, mereka baca sendiri kok. Hmm. Baca yang disuka lagi. Biasanya kan Iya, tambah nah itu tambah apa semangat gitu. iya. Oh, itu Pak selama pandemi tuh, aku memang Mhm. tidak menulis banyak, tapi aku tuh Ah, modelnya gini. Aku tuh percaya kalau menulis dan membaca itu kayak bernafas. Jadi memasukkan mhm. udara dan mengeluarkan udara. Jadi aku bilang ke diriku sendiri, kamu nggak apa-apa, nggak terlalu produktif nulis, asal kamu tetap baca gitu. Jadi kayak otaknya Mhm. masih terus dilatih. Jadi kemarin baca buku terus kayak Mhm. berhari-hari baca buku aja. Buku apa? Kan katanya buku adalah jendela apa? Jendela Dunia. dunia. Ya tergantung ya buku apa kan gitu kan. Kemarin kemarin tuh yang paling seru kayaknya ini aku baca bukunya Graham Hancock, Fingerprint of God, bahas ini Pak, Hmm. apa bagaimana leluhur-leluhur kita zaman dulu tuh meninggalkan pesan lewat kode-kode apa ya, Hmm. yang kayak di situs purba, terus dongeng-dongeng, mitos-mitos yang kita tuh tahu tapi kita tidak pernah apa nggak ada ditulisin di pelajaran atau apapun, kayak kita mendengarnya dari Iya, simbah-simbah ke sebetulnya simbah iya, gitu-gitu. sebetulnya kan sama ini kayak 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 protokol ngadepin COVID ini kan sebenarnya sama dari zaman dulu juga udah ada tuh. Umpamanya Mm-mm. orang kalau apa anak nengokin orang meninggal gitu kan, apa itu kena kena sawan atau apa. Sawan itu kan ya nggak Sawan. kelihatan. Iya, Iya kan? itu konsep Nah, konsep orang emang Jawa. emang virus kelihatan. Ya kan nggak kelihatan Hmm. sama. Nah, makanya setelah dari kuburan mesti mandi dulu, apa baru ganti baju dan kan Iya, sama benar-benar. sebetulnya. Benar. Sebenarnya bukan bukan soal baru juga. Nah, tapi Malah, asik ini jadi corona hmm, ini membuat membalik-balik banyak hal yang selama ini dianggap lazim, dianggap normal, dijungkir balikan lah aja. Pusing lah orang ini. Dan seringnya tuh gini Pak prop, yang aku temui. uh, Kayak itu tuh, misalnya itu tuh pengetahuan yang sudah kita wariskan dari simbah-simbah gitu. Tadi kan kita tinggalkan.
Nah, Mm-mm. karena selama ini kita hidup hidup dalam kerangka hidup modern, terus ketika tahu itu apa yang sebenarnya udah lama banget jadi terasa baru Ya. lagi gitu. Mm-mm. Kayak padahal tuh mah udah dulu-dulu dari dulu ada gitu. Iya. Nah, yang uniknya dari corona ini adalah yang mengasihkan itu, yang dimunculkan itu hal-hal yang bersifat tradisi, yang bersifat komunal, yang bersifat itu Mm-mm. yang menarik sebenarnya di situ, yang selama ini Betul udah betul. diluluh lantakan gitu. Ternyata ada berbagai prasyarat yang memang harus melalui itu. Mm-mm. Tiba-tiba muncul empon-empon, muncul apa, itu kan Mm-mm. menarik gitu. Nah, pandemi lain kan enggak gitu loh. Enggak Saya memunculkan saya itu gitu loh. saya tuh suka ini Pak, kalimatnya Pak Singgih dari itu sepedagi itu. Dia kan bilang Mm-hmm. masa depan itu adalah masa lalu dalam bentuk baru. Jadi sebenarnya Mm-hmm. siklus aja gitu, muter-muter aja terus, Iya, cuman bentuknya ha-ha. aja. Pak ada yang nanya Oke, apa? Kak, kamu yang bisa dari baca, aku ya matanya baik udah nggak bisa baca, kecil-kecil. dari Apa? Anggita Yekti Fatoni. Mbak Tita boleh ceritain persiapan sebelum liputan sampai akhirnya jadi tulisan yang bercerita. Ah, itu kamu lah. Apa Riset sih Mas. persiapannya? Mbak apa Eh? Mas? Ya, yang pertama jelas riset. Ya, kamu nggak bisa datang ke suatu tempat liputan dengan kepala kosong, dengan tangan kosong lah intinya. Kamu at least ya, setidaknya kamu tahu ya info-info permukaan aja soal apa yang sedang kamu liput gitu. Terus nanti baru misalnya nyari kontak narasumber. Itu kalau eh, aku tuh ada beberapa liputan yang emang nyari kontak narasumber. Kelitih itu aku nyari kontak narasumber yang ada proses mencari yang agak susah gitu loh. Tapi ada juga yang narasumbernya tuh aku Kelitihnya yakin akan kelitihnya jadi narasumber nggak? iya pelakunya. Nah itu sempat ada Hmm. proses gitu kan. Tapi ada juga liputan yang aku yakin akan ketemu narasumbernya itu di TKP. Jadi ya udah aku datang aja. Terus nanti pasti di sana dapat orang. Ebek itu kayak gitu. Kampung Pitu yang di Langgeran itu aku kayak gitu. Aku datang ke Kampung Pitu itu nggak ada kenal siapapun. Terus pas nyampe sana ya udah kayak kayak orang lagi bertamu ke rumah orang gitu loh. Datang terus kenalan sama simbahnya, nyariin nyariin juru kuncinya misal terus nanti ternyata itu rumah juru kuncinya gitulah. Ketemu narasumber terus interview yang jelas, interview observasi juga karena tidak semua hal biasa dikatakan oleh narasumber dan tidak semua yang dikatakan narasumber itu sudah lengkap. Jadi Cross mata check juga lah. cross check verifikasi gitu. Yang selalu kutekankan dalam proses liputanku tuh bahwa aku mengalami sebisa mungkin aku mengalami kejadian atau mengalami atau berada di TKP tuh aku me, menghidupkan lima panca indera gitu. Jadi aku akan nginget-nginget rasanya kalau ada di sana tuh kayak apa, baunya gimana, panas apa enggak, rame apa enggak Hmm. gitu-gitulah. Aku menurutku itu penting. Kemudian setelah data terkumpul, ya sudah masuklah ke oh ada satu proses yang eh, me- menyi- cukup menyiksa tapi asik juga. Transkrip wawancara. Itu asik tapi ya agak-agak menyita energi selalu. Terus habis itu nulis, udah sih. Tentang gimana nulis yang bercerita itu, ya gimana ya? Ya bisa dilatih atau nulis itu. Nulis itu bukan bakat, aku percayanya. Nulis itu bisa dilatih. Gitu, Pak. Semoga menjawab ya, Apalagi tadi, Mas oke, Yongki. nah setelah nulis, apa yang dilakukan selain dicetak? Ya biasanya ini aku ngasih jeda. Jadi aku kalau nulis tuh sukanya temponya tuh cepat gitu loh Pak. Nggak yang satu paragraf dulu terus besoknya satu paragraf dulu gitu. Ya. Jadi aku sukanya tak bikin kerangka dulu, habis itu sekali duduk atau dua kali duduk selesai. Setelah itu aku ngambil jeda. Jadi misalnya udah selesai nih tak simpan di laptop, tapi belum tak kirimin editor dulu. Jadi aku sibuk ngapa-ngapain dulu kayak sehari dua hari, terus tak baca ulang, baru ku edit sendiri. Habis itu dikirimlah ke editor. Mungkin ada yang diedit oleh editor, baru deh terbit. Kayak gitu biasanya. Ada Jadi lagi nggak? menjadi Itu apa tuh?
eh Aku nggak. bawahnya tadi ya. Pedot-pedot pripun niki? Waduh, ngapunten Mas. Ini anu udah di luar apa? Sinyalku apa ya? Ah, kayaknya Terus jangan-jangan nggak tahu ya, bisa aku juga. terus dijawab Pas sama kak. bawahnya, Pak. Gawe tower dewe, Ah, Mas. Oke, oke. Ya itu, baru itu, Pak. oke. Terus apa lagi? Tadi pertanyaannya udah dijawab lengkap apa belum? Udah deh, apalagi ya yang Udah penting ya. nulis tuh. Yaitu biasakan untuk mengobservasi dengan 5 indera gitu. Karena banyakan orang itu mungkin cuman ngeliat aja terus udah gitu, Pak. Padahal sebenarnya ketika Jadi kita liputan, ya maksudnya panca indera itu kan supaya bisa menghasilkan dimensinya itu kayak apa ya, gitu kan. bener-bener. Termasuk orang bisa merasakan baunya, bisa merasakan apa namanya nuansanya, bisa merasakan. Itu kan nggak bisa data hitam putih kan, itu kan Iya, juga harus mengalami juga kan, beda orang yang mengalami sama yang cuma ngeliat doang kan lihat juga doang. Nah, itu, beda ya. Pak. Ya, aku sering menganggap jurnalis itu kayak wakil pembaca ketika di lapangan gitu. Jadi ya sebisa mungkin aku Iya. menyampaikan apa yang aku rasakan ketika aku liputan misalnya pas penggusuran Nia itu yang di Kulon Progo. Ya itu rasanya tuh liputan sambil kudu nangis gitu. Jadi emosional liputannya. Terus ya aku coba tuliskan apa yang ku rasakan ketika misalnya ngobrol sama narasumber yang rumahnya udah di depannya tuh udah ada begonya siap ngeruntuhin gitu-gitu. Panasnya gimana setelah pohon-pohon di Kulon Progo Tuh ada dibabat tuh. Ya, gitu-gitu. Adityan itu. Mbak Yu Aku aku mau mau apa tuh? dididik nulis dong metode mengandalkan panca indera sungguh mengulik, sungguh mengulik. Baik. Ya gimana? Belum mas aku Enggak, belum pantas mendidik orang, aku juga masih belajar. ya daftar aja dulu. Kamu katanya bikin kelas. Bikin Iya, kelas cuma menulis workshop-workshop ya, gitu, berarti harus tapi kan nggak daftar yang lah. lain. Ya, gitu. Ya, nanti kalau ada Jadi, kelas ya Mas lagi, Mas Adit. aku sebetulnya apa namanya, mestinya tulisan-tulisan yang sifatnya apa namanya peliputan gitu ya, itu juga 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 butuh dimensi juga, tidak hanya sekedar hasil wawancara gitu kan. Mbak. Itu ada Menurut tuh bagaimana cara membedakan skill bakat dengan skill lain. Skill apapun yang bisa dilatih tanpa perlu bakat. Ya, kalau menurut saya ya ada yang bakat itu ya ada, tetapi bahwa sebetulnya juga bisa dilatih juga, itu juga apa pembiasaan juga, termasuk membiasakan berpikir itu kan juga pembiasaan. Kalau nggak dibiasakan ya nggak mikir juga, sama, dan mikir pun harus dilatih. itu Pak kan ada yang bilang apa ijazah itu cuma tanda kamu pernah sekolah, bukan berarti kamu pernah berpikir. Itu benar Ya banget kalimatnya. ya mungkin ya ya bisa aja gitu. Yang penting udah punya ijazah. Saya malah nggak punya ijazah. Ala Pak Toto mah pernah nggak perlu lulus ijazah sekolah. Pak. Ya Nggak perlu kan ijazah lah. tapi kan perjuangannya kan berlipat-lipat dari orang yang sekolah. Ya sih. Coba kalau aku dokter kan paling enggak udah satu langkah orang udah wah itu dokter ya. Saya udah bukan dokter, ngomong pendidikan ya kan setengah mati tuh. Nah ini nanya lagi tuh. Nanya lagi. Cerita mula Mbak Tita seneng baca sama nulis boleh? Boleh tuh. Tuh masih lumayan lah nih. Masih berapa menit itu, masih 53 itu 60-nya kurang berapa tuh? 7, Mbak. Iya, masih 7 menit, lumayan lah. Oke, kenapa aku bisa suka baca? Kalau suka baca dan suka nulis itu setelah aku pernah mengingat-ingat ini. Dan akarnya itu dulu, jadi dulu bapak tuh langganan koran, Pak, di rumah. Terus setiap pagi
sebelum berangkat sekolah itu, pas habis sarapan gitu, aku tuh punya tugas dari bapak. Tugasku adalah untuk eh, menjemput koran dari loper yang datang ke Hmm. depan rumah, terus membawa koran itu ke meja kerja bapak. Kemudian tugasnya tuh nyetel si koran dulu, Pak. Jadi supaya korannya nggak berantakan pas dibaca. Nah, dalam proses nyeteplesi itu yang tiap hari lakukan selama bertahun-tahun, itu Hmm. mau tidak mau aku terbiasa membaca berita. Jadi kayak pas pas ngurutin halaman korannya misalnya aku jadi baca satu Hmm. artikel, terus lama-lama jadi kebiasaan. Sama dulu itu, Ah. tadi yang tak bilang aku boleh bolos sama bapak pas sekolah, aku dulu boleh Hmm. bolos. Jadi kayak ada jatahnya sebulan tuh boleh bolos berapa kali gitu. Kalau ya udah bangun tidur aku Hmm. males. Hmm. Nah, aku boleh bolos itu ada syaratnya. Jadi syaratnya Hmm. aku baca atau baca sih kayaknya baca. Ya. Harus baca buku atau ngapain terus kayak nggak boleh nyala. Jadi ya udah aku tidak boleh kegiatan selain membaca. Lah ya, ya Dari kayak anak membaca terus aku anak menulis. salam kan begitu, nggak ada kata Heeh. bolos, nggak Iya. nggak ada kata nggak boleh masuk ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu nggak masuk, berarti ada kamu kewajibannya harus menceritakan apa yang kamu lakukan selama tidak ke sekolah kan, kan Iya. gampang aja Iya, aku gitu. dulu juga gitu. Apalagi Oke. ya? Apa Pak mana Toto, coba ada coba masih pertanyaan ada Pak. lagi nggak? Ah, Pak Toto gak buat ah, ah. Universitas Salam buat lulusan SMA? Loh sekarang kan Universitasnya. universitas. Loh Masih. orang tua murid itu kan mahasiswa semua di sini. Yoi. Iya. Masnya mau daftar Tapi ini ya, kayaknya. tapi ya jangan diharapkan kayak UGM ya nggak kayak gitu gitu loh. Salam 144 SKS. Iya nggak kayak gitu. Semua kuliah di Ribuan sini. SKS-nya kalau salam. Gitu ya. Apalagi Oke. ya? Oh. Apalagi ini anunya aja dah. Apa namanya? eh, Pesan apalah kamu nih yang berkaitan gini kalau mau ikut kelasmu, workshopmu gimana ini untuk teman-teman ini? Aku jangan ini deh Pak, Daftar jangan atau soal apa? workshop. Eh? Anu aja, aku sedikit Atau soal tulis. Aku selalu percaya, aku nggak berani ngomongin workshop soalnya nggak tahu lagi kapan akan ada. Tapi gini, nulis, aku percaya kalau tulisan yang bagus itu tidak akan hanya membuat hmm, orang tahu, tapi akan membuat orang tuh mengerti. Bahkan hal-hal paling absurd ya. sedunia itu. Karena aku yakin dunia ini penuh hal-hal yang kita tidak tahu dan hal-hal yang barangkali kayak aduh tidak masuk akal gitu. Tapi ya memang begitu. Jadi tulisan yang bagus akan membuat kita mengerti, nggak cuma tahu gitu. Hmm, hmm, hmm. Itu yang selalu ku kejar ketika aku menulis Iya. apapun. Dan harus jelas mau ngomong apa sih sama orang lain kan gitu. Ini Betul. nulis kan untuk orang Mm-mm. lain gitu loh. Kalau nulis Iya. untuk Oh. dirinya sendiri ya, jadi ya ini Mm-mm. masalahnya mau ngomong sama orang lain, bahkan mungkin Mm-mm. orang lain yang tidak kita kenal kan masalahnya di situ. Mm-mm. Nah, Iya. maka butuh menulis kan gitu, Mbak. Ya kudu jelas sih sing Betul. arep ditulis apa. Anak Mm-mm. orang jelas sing arep ditulis ya setengah mati no ya. Oke, kira-kira gitu ya. Iya, Ini Pak. udah 58 menit, Siap. lumayan. Oke, apa bikin kelas anu aja, Pak? Bikin kelas online aja gimana aku ikut. Aku ikut Ya bantuin. jangan Pak Toto ikut lah. Aku yang Eh? buru ke Pak Toto lah. Bukan aku ikut anu aja, ikut apa namanya? Oke, ini gitu. Aku ininya lah dinas gangguan lah. Dinas gangguan. Ya boleh bisa diomongin Iya, nanti Pak. Oh, gitu sama loh. Ismi Pak. Ismi bikin kelas jamu gitu loh. Nah, kalau jamu Dikaryakan. aku kan belum terampil ya kan. Oke, ya. Oke. Jadi Deh. terima kasih semua untuk teman-teman Ya yang saya juga hadir makasih. malam ini. Jadi apa? Ya pasti ya moga-moga ada manfaatnya lah walaupun kita Secuil. ngobrol santai dan sebagainya. Ini kita Yoi. memanfaatkan Oke, Pak. dunia maya yang ada. Dan sebetulnya kalau saya mau jujur ya daripada di rumah nggak ngapa-ngapain ya, aku bikin
live aja semua orang tak tawarin gitu Betul, loh. betul, betul, betul. Ya. Saya nonton kok Pak, sering